guys, jangan lupa share, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ini pengaplikasian menggunakan pupuk POC pertama kali di lahan SP4 di mitra kita. Sistem tanam yang dilakukan di sini adalah pindah bibit ya. Berjumpa lagi pemirsa dengan saya Sari Yuliati. Kali ini kita berada di lahan mitra SP4. Ini kemarin sudah dilakukan penyemprotan yang pertama kali pada tanggal 4 Januari 2022. Dan ini kondisi tanaman padi pada hari keempat setelah penyemprotan POC ATPH. Kita bisa lihat hasilnya. Warnanya hijau setelah dilakukan aplikasi penyemprotan pada tanggal 4 Januari 2022. Dan sekarang tanggal 8 Januari, hari keempat setelah penyemprotan. Untuk lahan di tanaman padi di lahan sawah ini, lakukan penanaman sudah berusia 16 hari. Kita bisa lihat hasilnya ketika kita melakukan penyemprotan dengan POC ATPH.
Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sariwiyati, guru SMK Negeri 1 Tanah Miring jurusan ATPH. Kali ini kita berada di lahan mitra SP4. Pada saat ini kita sedang melakukan aplikasi penyemprotan POC yang kedua kali. Penyemprotan yang pertama saat itu kita lakukan pada pertemuan yang lalu, dan saat ini kita melakukan penyemprotan kedua pada usia tanaman 30 hari setelah tanam. Mari kita melihat bagaimana siswa SMK Negeri 1 Tanah Miring melakukan aplikasi penyemprotan POC yang kedua kali. Pemirsa, pada saat ini kondisi iklim sangat ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi sehingga banyak lahan padi yang sudah terserang hama urang. Untuk mengantisipasi serangan hama urang, kita menaikkan dosis POC yang semula 200 ml untuk ukuran 14 liter tangki. Sekarang kita naikkan dosisnya menjadi 225 ml untuk ukuran tangki 14 liter. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dengan saya Sariwiyati dari SMK Negeri 1 Tanah Miring jurusan ATPH. Saat ini kita berada di lahan mitra SP4. Pada saat ini saya bersama dua siswa kami sedang melakukan penyemprotan POC yang ketiga kali pada usia 37 hari. Nah, pada usia 37 hari kita bisa lihat dari aplikasi POC tanaman padi sudah menunjukkan seperti ini. Ini adalah varietas Impari 100. Nah, pada saat ini usia tanaman padi berusia 37 hari. Kita bisa lihat sudah nampak keluar bulirnya. Kita bisa lihat pemirsa, ini sudah mulai keluar pada usia 37 hari. Tanaman padi di SP4 ini di lahan mitra sampai usia 37 hari saat ini kita belum pernah menggunakan pestisida apapun. Mulai penanaman sampai usia saat ini kita menggunakan murni POC ATPH dari SMK Negeri 1 Tanah Miring. Kita masih lihat semua keadaannya aman-aman saja, tanaman padinya sehat, dan harapan saya pun sampai panen tetap murni tanpa menggunakan pestisida. Penggunaan POC secara teratur setiap 1 minggu sekali kita aplikasi, dan efeknya kita bisa lihat nanti saat panen. Harapan saya hasil panennya pun sangat baik dan produksinya pun bagus. Aplikasi penyemprotan berikutnya kita akan laksanakan lagi pada usia tanaman berusia 42 hari dengan dosis POC-nya 225 ml dengan ukuran tangki 14 liter. Terima kasih pemirsa, kita jumpa kembali pada penyemprotan aplikasi POC ATPH pada usia 42 hari nanti. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, hari ini kita berada di lahan mitra SP4. Kita melihat tanaman padi sudah berusia 41 hari. Ini kita bisa lihat tanaman padinya yang paling kecil saja ini sudah keluar bulir. Nah, lahan ini terawat sangat baik sehingga kita bisa lihat juga limanya tidak seperti lahan mitra seperti itu. Ini terawat, bulirnya juga sudah mulai kelihatan merata sampai ke ujung sana. Tadi sudah saya pantau semua, sudah mulai keluar bulir. Ini bisa kita lihat walaupun tanamannya dibandingkan dengan yang lain, di bagian ujung ini walaupun tanamannya kelihatan kecil tapi dia sudah mengeluarkan bulir, tanamannya sehat. Ini pengaruh dari aplikasi POC ATPH. Usia 41 hari saat ini tanaman padi pada lahan mitra di SP4 ini belum pernah dipakai penggunaan pestisida. Untuk urang juga belum ada, jadi belum penggunaan pestisida apapun, masih murni penggunaan POC ATPH. Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali dengan saya Sariwiyati dari SMK Negeri 1 Tanah Miring jurusan ATPH. Saat ini saya bersama dua siswa kami berada di lahan
mitra SP4 yang sedang melakukan aplikasi penyemprotan POC ATPH pada usia 44 hari, penyemprotan yang keempat kali. Ini siswa kami sedang melakukan aplikasi untuk penyemprotan POC ATPH. Pada usia 44 hari tanaman padi ini, kami sama sekali belum pernah menggunakan pestisida. Kami masih murni menggunakan POC. Kita bisa melihat tanaman padinya. Nah, di sini kita sudah melihat dengan kondisi alam yang ekstrim, dengan curah hujan yang tinggi. Kita bisa lihat dari tanaman padi, kita lihat gejalanya. Di sini kita sudah mulai lihat ada mulai serangan hama menggeret batang. Ini kita bisa lihat. Nah, untuk mengatasi ini kita melihat berapa hari ke depan. Nanti ketika berapa hari ke depan serangannya sudah menyebar, berarti kita harus segera melakukan tindakan pengendalian. Jadi hari ini kita memberikan POC lebih ekstra lagi di tanaman-tanaman yang sudah menimbulkan adanya gejala serangan. Nanti besok pagi kita amati lagi. Jika memang penyebarannya semakin luas, kita harus segera melakukan tindakan pengendalian. Tanaman padi ini yang kita lihat dengan gejala seperti ini hanya di bagian depan saja. Untuk bagian tengah sampai ke belakang sana, alhamdulillah semua masih aman, masih hijau dan belum ada gejala serangan. Jadi kita melakukan penyemprotan POC yang lebih banyak dosisnya di padi yang sudah mulai menunjukkan adanya gejala serangan. Kita lihat efeknya. Jika memang terjadi penyebaran, berarti harus segera kita melakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida. Tapi kalau sudah menunjukkan perubahan, kondisi tanamannya sudah kembali membaik, berarti kita murni hanya menggunakan pestisida. Halo pemirsa, saat ini kita berada di lahan SP4, lahan mitra. Pada saat ini tanaman padi di lahan SP4 ini berusia 48 hari. Pada usia 44 hari kemarin kita aplikasi POC, kita sudah identifikasi sudah ada serangan hama penggeret batang. Namun
kami belum menggunakan pestisida sama sekali. Kita berusaha untuk meningkatkan POC-nya dari 225 ml menjadi 250. Kemudian kita aplikasikan kepada tanaman-tanaman yang sudah sempat terserang hama pengerek batang. Alhamdulillah pada saat ini 4 hari setelah penyemprotan sudah mulai menandakan bahwa tanaman tersebut perlahan-lahan pulih. Dan pada usia saat ini juga kita bisa melihat semua bulir-bulir padinya sudah mulai keluar. Ini menandakan bahwa tanaman padi di SP4 ini nutrisinya terjaga dan kesehatan tanamannya pun kita bisa lihat seperti ini. Terima kasih. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dengan saya Sari Yuliati dari SMK Negeri 1 Tanah Miring. Saat ini kita berada di lahan mitra SP4 pada lahan tanaman padi. Hari ini tanaman padi ini berusia 51 hari. Nah, di sini kami melakukan aplikasi POC ATPH yang dilakukan oleh siswa kami dari SMK Negeri 1 Tanah Miring sedang melakukan aplikasi POC ATPH. Pada usia 51 hari ini kita sudah bisa melihat padinya sudah mulai banyak, sudah mulai kelihatan. Nah, di sini ada padi yang tampak kecil saja tanamannya, tapi padinya sudah mulai kuning. Ini saat padi mulai muncul sampai kuning seperti ini waktunya sekitar 13 hari. Jadi kami memperkirakan bahwa padi yang lain semua ini nanti pada usia 64 hari sudah kuning semua. Pemirsa, hari ini kita melakukan penyemprotan POC yang kelima kali yang dilakukan oleh dan nanti pada usia 58 hari kita melakukan penyemprotan POC ATPH yang terakhir kali sampai kita menunggu masa panen dan padi ini menjadi kuning dan sembuh. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dengan saya saat ini berada di lahan SP4. Saat ini tanaman padi pada usia 58 hari kita melakukan aplikasi penyemprotan POC yang ke-6 kali. Hari ini terakhir kita melakukan aplikasi penyemprotan. Pemirsa, aplikasi yang ke-6 kali ini mendekati panen dengan maksud agar bulir padinya lebih padat, supaya padinya nanti saat panen lebih berisi, lebih padat, lebih berat, sehingga kita memberikan asupan nutrisi POC ATPH yang terakhir kali sambil menunggu panen. Dan sampai usia 58 hari ini tanaman padi ini sama sekali belum tersentuh pestisida. Kami belum pernah memakai pestisida untuk aplikasi dari tanaman padi ini. Jadi sambil menunggu panen kita terus pantau, dan saya yakin sekali dengan penggunaan POC ATPH sampai panen kita tidak menggunakan pestisida. Jenis padi atau varietas padi yang ada di lahan SP4 ini adalah Impari 100 yang masa panennya 70 hari dan saat ini usianya 58 hari. Kita terakhir kali melakukan penyemprotan aplikasi POC ATPH dengan tujuan agar nantinya hasil panen padi ini lebih berat, lebih padat, menghasilkan produksi yang sangat baik, sehingga kita melakukan aplikasi saat ini yang terakhir kali. Dan tanaman padi ini sama sekali belum tersentuh oleh pestisida. Kami belum menggunakan pestisida untuk tanaman padi ini. Saat ini berusia 58 hari, kita menunggu waktu panen. Untuk tanaman padi di lahan SP4 ini saya sudah survei dari depan sampai ke belakang, lewat sana putar terus sampai kembali lagi ke sini. Alhamdulillah semua masih dalam keadaan aman. Untuk hamanya masih dapat kami antisipasi dengan penggunaan POC. Tetapi di saat menjelang masa panen ini kita juga harus waspada terhadap hama burung yang nanti kita harus mengantisipasi bagaimana caranya supaya hama burung itu tidak mengganggu tanaman padi ini. Saya berada di lahan padi di tengah-tengah sawah. Samping kiri kanan saya semua terhampar padi. Aplikasi selama 6 kali, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Semua padinya keluar.
ini kita sudah menggunakan POC dan sampai saat ini masih murni tanpa tersentuh pestisida. Hari ini pada usia 71 hari, nanti tanggal 6 Maret kita melakukan pemanenan. Kita bisa lihat warna padi kuning dan tinggal menunggu masa panen di saat tanggal 6 Maret nanti. Terima kasih. Pemirsa, kita menunggu saat panen, jadi tanaman padi ini sudah tidak lakukan penyemprotan POC ATPH lagi. Kita hanya memantau sampai masa panen. Kita berjumpa kembali sampai ketika panen. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi di lahan Mitra SP4. Lahan ini selama ini kita menggunakan pupuk organik cair atau POC ATPH di SMK Mitra Piring. Dan pada saat ini tanaman padi ini sudah berusia 78 hari, saatnya kita melakukan pemanenan. Nah, di sini kita sudah melakukan pemanenan, sudah dapat 36 karung, satu karung ukuran 50 kg, dan nanti akan dilanjutkan ke pemanenan berikutnya. Kita bisa lihat nanti hasilnya berapa dengan luas lahan 36. Halo guys, jangan lupa share, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pemirsa, lahan ini luasnya 3,4 hektar. 3,4 hektar dapat menghasilkan hasil panen sebanyak 44,5 karung. Mudah-mudahan dapat membantu petani dengan pengadaan pupuk POC di Resenta Tanam Miring ini. Petani merasa diringankan dalam hal pembiayaan pestisida dan pupuk. Pemirsa, saat ini kita melakukan analisis biaya dari mulai kita menggarap lahan ini. Di sini saya mempunyai catatan perincian pembiayaan. Di sini biaya yang kita keluarkan sekolah tanah sekitar 1.250.000. Kemudian untuk biaya penanaman 1.200.000. Biaya untuk pupuk POC-nya 300.000. Kemudian biaya tenaga kerja dalam hal ini makan dan sebagainya untuk biaya tenaga kerja sekitar 600.000. Kemudian biaya saat melakukan aplikasi POC 300.000. Kemudian biaya komben 1.350.000. Total semua biaya yang dikeluarkan selama penanaman adalah 5 juta. Dan hasil panen pada saat ini menghasilkan 44 karung setengah. Itu kalau dijadikan beras nanti bisa menghasilkan perkiraan hasil berasnya sekitar dijual 8.100.000. Jadi keuntungan bersih 3.100.000. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Tanam Miring dengan penggunaan POC ATPH tanpa menggunakan pestisida, di situ sudah ada keuntungan sekitar 3.100.000. Mudah-mudahan penggunaan POC ATPH ini dapat membantu para petani, dan petani yang menggunakan pupuk POC ATPH bisa memperoleh keuntungan. Untuk penanaman sebelumnya, lahan ini digunakan pupuk kimia. Hasil panen paling besar adalah sekitar 25 sampai dengan 30 karung. Itu masih menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang harganya juga luar biasa, sehingga biasa petani memperoleh hasil panen dengan perhitungan analisis biaya sering mengalami kerugian. Mudah-mudahan dengan aplikasi POC ATPH yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Tanam Miring, lahan di SP4 ini, lahan mitra ini bisa menjadi percontohan bagi para petani di sekitar kawasan Tanam Miring, kawasan Semangga, kawasan Salor, dengan kawasan lainnya. Mudah-mudahan bisa membantu petani dalam hal penyediaan pupuk organik cair dari SMK Negeri 1 Tanam Miring bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan petani. Terima kasih.